Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bantulah kami, Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh terbatas untuk memahami firman-Mu, apalagi melakukannya. Tolong kami, supaya kami dimampukan untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 1 Oktober 2020. Bijak dalam menikmati kesuksesan. Saudaraku, untuk tiba pada titik kesuksesan akan sangat dipengaruhi bagaimana keinginan seseorang untuk mencapai kesuksesan itu. Namun yang pastinya bahwa tidak akan pernah sampai pada titik itu tanpa peran orang lain di balik itu. Hasil dari kesuksesan memang bisa dinikmati sendiri. Namun percayalah bahwa untuk sampai pada hasil itu, di dalamnya orang lain sangat berperan. Saudara-saudara, dunia mencatat bahwa Edmund Hillary sebagai orang pertama yang mencapai puncak Everest. Dan ia dikaruniai gelar kebangsawanan oleh Ratu Inggris Elizabeth II di balik kesuksesannya itu. Namun saudara, tahukah kita bahwa dia tidak sendiri untuk mencapai puncak itu yang membuatnya ia dikenal oleh dunia sampai pada saat ini? Ada sosok bernama Tenzing Norgay, penduduk asli Nepal yang bekerja sebagai pemandu. Tenzing sebagai pemandu, tentunya ia berjalan di depan. Dan seharusnya ialah yang tercatat sebagai orang pertama yang menaklukkan puncak Everest itu. Saudaraku, pada akhir pendakian, ketika tinggal satu langkah lagi untuk mencapai puncak gunung itu, Tenzing dengan rendah hati mempersilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi dunia itu. Ia tahu, itulah impian Edmund Hillary. Sebuah impian yang terkabulkan di balik kerendahan hati sang pemandu yang tidak ingin menonjolkan dirinya. Saudara, salah satu ciri orang yang rendah hati adalah tidak mencari kepentingan atau pujian untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dengan rendah hati, ia menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Ayat 3. Dan Tuhan Yesus adalah teladan sempurna mengenai kerendahan hati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudaraku, manusia terbiasa fokus kepada diri sendiri. Siapa yang mendapat nama? Siapa yang mendapat penghargaan? Siapa yang akan mendapat pujian dan sebagainya? Pernahkah kita berpikir untuk membuat orang lain berhasil? Ada pepatah yang mengatakan, bila hendak menjadi pahlawan, harus ada yang bertepuk tangan di pinggir jalan. Bila diperlukan, kiranya kita bersedia menjadi orang kedua, sekalipun memiliki peran yang sangat menentukan. Jangan lupa, kita pun harus menghargai, menghormati, dan mengangkat orang kedua yang telah mendukung keberhasilan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, teruslah membuka ruang kesadaran dalam diri
bahwa kalau saudara tiba pada titik kehidupan sampai pada saat ini, itu semua karena belas kasih Tuhan dengan cara menghadirkan orang lain dalam memperjuangkan kehidupan itu. Karena itu, layakkah melupakan mereka, apalagi mengorbankan mereka setelah saudara telah tiba dalam kesuksesan itu? Ada begitu banyak orang yang lupa diri ketika sudah ada pada puncak, lupa untuk melihat ke bawah, dan tidak jarang teman, bahkan keluarga dekat pun bisa dipinggirkan, dilupakan saat sudah berada pada puncak itu. Dan ingat bahwa itu adalah ekspresi kesuksesan para pecundang. Orang yang membuat keberhasilannya bernilai adalah mensyukurinya sebagai bagian dari anugerah Tuhan, merangkul mereka yang telah berperan. Saudara-saudara, salah satu hal yang ditekankan dalam surat Filipi pasal 2 adalah spiritualitas membuka ruang. Membuka ruang kerendahan hati untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri. Membuka ruang keberhasilan itu untuk dialami bersama dengan orang lain. Itu ciri dari pelayanan Tuhan Yesus yang ingin diwariskannya kepada saudara dan saya. Lakukanlah itu sebagai ekspresi iman kita. Bijaklah dalam menerima dan menikmati kesuksesan itu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kehidupan kami, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang kami raih dalam kehidupan ini, semua hanyalah karena belas kasih Tuhan. Dan kami semakin sadar Tuhan bahwa kesuksesan itu ada hanya karena Tuhan mengizinkan orang-orang lain berperan dalam kesuksesan itu. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus menikmati bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan keluarga kami secara khusus. Allah kami yang maha baik, pakailah kehidupan kami Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.